Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Primara Kasiwi, NIM 2022 1011103114778. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tema pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026. Pengesahan undang-undang ini menjadi angin segar bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Setelah sekian lama menggunakan KUHP peninggalan Belanda, selama ini kodifikasi hukum pidana di Indonesia masih mengacu pada ketentuan yang berasal dari Wetboek van Strafrecht yang mulai berlaku di Belanda sejak tahun 1886. KUHP Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië diterapkan di Indonesia melalui Koninklijke Besluit atau Keputusan Raja nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari tahun 1918. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan sosial masyarakat pasti mengalami perubahan. Seiring dengan perubahan tersebut, hukum juga pasti ikut berubah. Sebagaimana pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rasionalitas, peningkatan produktivitas dan standar kehidupan, pemerataan kemakmuran, perubahan sikap mental, dan demokrasi. Karena adanya keterkaitan langsung antara perubahan sosial dan perubahan hukum, maka diperlukan adanya pembaruan di bidang hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menandai pembaruan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural tetapi juga konseptual, mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan progresif terhadap pemidanaan. Pembaruan konsep pemidanaan pada KUHP nasional yang berlaku pada tahun 2026 ini diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Salah satu isu utama dalam perubahan KUHP baru ini adalah keberpihakan dalam pemidanaan. KUHP baru secara eksplisit mengadopsi beberapa pendekatan yang lebih berfokus pada keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemidanaan tidak lagi dilihat bersifat pembalasan atau retributif, tidak lagi semata-mata sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai sarana pemulihan, pencegahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, terdapat poin yang mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan. Pengaturan tersebut merupakan hal baru karena dalam KUHP kolonial tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan. Dilansir dari hukumonline.com, Hakim Pengadilan Negeri Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Muhammad N. Jarmoko, memandang perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan pada KUHP nasional merupakan hal positif karena memberi panduan bagi penegak hukum, khususnya hakim. KUHP saat ini tidak secara eksplisit merumuskan pedoman dan tujuan dalam sistem pemidanaan. KUHP saat ini tidak berikan arah, petunjuk, dan cara bagaimana penegak hukum, khususnya hakim, dalam menentukan pemidanaan sehingga akhirnya ngawang. Ungkap Jarmoko dalam diskusi online berjudul Pertimbangan Pemidanaan oleh Hakim dalam KUHP Nasional pada Sabtu 11 Mei 2024. Selain itu, Jarmoko memaparkan perumusan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode, atau tindakan. Kemudian, sistem hukum nasional juga memerlukan pedoman pemidanaan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila. Ketentuan tujuan dan pedoman pemidanaan terdapat pada pasal 51 dan 52 tujuan pemidanaan dan 53 sampai 56 pedoman pemidanaan. Terdapat 4 tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional. Yang pertama,
Tujuan pemidanaan antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian, Pasal 52 KUHP Nasional menerangkan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Djarmoko menyampaikan martabat atau marwah adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia, paparnya. Selanjutnya, dengan menjaga martabat dan marwah, terdakwa punya hak untuk dihormati dengan tidak merendahkan dan tidak membentak terdakwa. Selain itu, perlu memastikan hak-hak terdakwa dalam persidangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim yang terdapat pada pasal 52 KUHP, hak mendapat juru bahasa, pasal 53, hak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66. Selanjutnya, pada ketentuan pedoman pemidanaan, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Djarmoko menjelaskan, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Sehingga peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin berprinsip keadilan di atas kepastian hukum. Jelas Djarmoko. Pada ketentuan pedoman pemidanaan terdapat 11 poin pertimbangan pemidanaan yang diatur oleh KUHP Nasional. Ke-11 poin tersebut antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana. Kemudian, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dan atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, maka menjadi fungsi pengendali serta pengarah sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Kemudian, dia memaparkan penegak hukum harus melihat sistem pemidanaan sebagai suatu rangkaian proses yang terpadu. Selain itu, dia menyadari dengan adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi tantangan tersendiri dari penegak hukum, khususnya hakim untuk mengaplikasikannya. Bagi hakim secara praktik di persidangan menjadi tantangan untuk memahami dan mengaplikasikannya tujuan dan pedoman pemidanaan tersebut. Selain juga akan menambah beban administratif kepada hakim, jelas Djarmoko, sehingga dia menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan hakim seperti pengurangan beban perkara hakim untuk fokus di persidangan, penambahan jumlah hakim di daerah, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga kondisi ideal sesuai tujuan dan pedoman pemidanaan
dalam KUHP nasional dapat terwujud yang memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat. Mengenai tujuan pemidanaan, Djarmoko menyampaikan terdapat berbagai pertanyaan terhadap kondisi tersebut. Misalnya tidak efektifnya pemidanaan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana sehingga terdapat berbagai kasus residivis. Hal ini dinilai Djarmoko karena berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana atau yang mempengaruhi pelaku pidana sehingga tetap mengulangi kesalahan serupa. Dalam KUHP baru juga terdapat konsep baru terkait pelaksanaan pidana mati, yaitu pidana mati dengan masa percobaan yang diatur dalam pasal 100. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati disertai masa percobaan. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan perilaku baik dan menyesal, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup melalui keputusan presiden. Setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung, sebaliknya, jika perilaku terpidana tidak menunjukkan perbaikan, pidana mati dapat dieksekusi berdasarkan perintah Jaksa Agung. Masa percobaan ini berlangsung selama 10 tahun dengan mempertimbangkan sikap penyesalan terpidana, potensi rehabilitasi, atau peran terpidana dalam kejahatan. Misalnya ancaman pidana mati pada delik makar terhadap presiden dan atau wakil presiden yang diatur dalam pasal 191 KUHP baru. KUHP nasional juga mengatur penerapan pidana tindakan terhadap pelaku yang berada dalam kondisi tertentu. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 dan pasal 39, menurut pasal 38, pelaku yang memiliki disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikenai tindakan khusus. Pasal 39 menegaskan bahwa pelaku yang mengalami kekambuhan akut terkait disabilitas mental yang disertai gangguan psikotik atau mereka yang memiliki disabilitas intelektual dengan tingkat sedang hingga berat tidak dikenakan pidana biasa melainkan pidana tindakan. Jenis tindakan yang dapat diterapkan mencakup rehabilitasi, penyerahan kepada individu tertentu, perawatan di institusi khusus, penyerahan kepada otoritas pemerintah, atau perawatan di rumah sakit jiwa. Hakim menetapkan jenis, durasi, lokasi, dan pelaksanaan tindakan ini melalui putusan pengadilan. Pengaturan tersebut menunjukkan pentingnya memahami serta menerapkan tujuan dan pedoman pemidanaan untuk memastikan pilihan bentuk pidana yang tepat. Pendekatan ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. KUHP yang baru memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemilihan sanksi, namun tetap dalam koridor hukum, di mana hakim memiliki kewenangan lebih besar untuk menentukan sanksi yang sesuai, sambil mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang telah diatur. Keberpihakan pemidanaan dalam KUHP baru mencerminkan karakteristik model integratif. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mencakup pertimbangan seperti latar belakang sosial ekonomi pelaku, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban dan atau keluarganya, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menambahkan elemen-elemen lain yang relevan, sebagaimana diatur dalam pasal terkait, dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Selanjutnya, hakim juga diberikan kewenangan untuk menerapkan asas rechterlich pardon, yaitu pemberian maaf secara hukum kepada pelaku tindak pidana yang dianggap ringan. Meski terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, pemberian maaf ini tetap harus dicantumkan dalam putusan hakim. Konsep ini menekankan pentingnya melihat kondisi pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh, yang menggambarkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis. Keberpihakan pemidanaan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam KUHP baru. Tujuan pembalasan dirumuskan secara eksplisit, sementara huruf C dan D mengindikasikan tujuan pembalasan yang lebih implisit, dengan tetap memperhatikan kebutuhan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan untuk melindungi masyarakat. Maka dari itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru mencerminkan langkah signifikan dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya sekedar mengubah regulasi, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep baru dalam pemidanaan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap dinamika sosial. Baik, cukup sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.